Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan puasanya? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan keberkahan ya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, yang dimana setiap amal yang kita kerjakan itu pahalanya wah luar biasa, Masya Allah. Kita juga tidak tahu ya kalau di bulan Ramadan berikutnya itu kita masih bertemu atau kita tidak bertemu lagi, wallahu a'lam. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap menjalankan ibadah kita sebagai umat muslim dan juga sebagai seorang pelajar. Oke teman-teman semuanya, bersama saya Lisa, saya akan menemani teman-teman semuanya, akan memandu teman-teman dalam beberapa menit ke depan dalam program Syiar Ramah Ramadan Berkah. Sebuah konten dari Syiar Alauddin TV, sebuah konten dakwah dari Syiar Alauddin TV yang bertemakan menjadi mahasiswa produktif, tugas jalan ibadah aman. Tentunya ini tema yang sangat relate ya untuk kita, apalagi sebagai mahasiswa sangat relevan. Seperti yang kita tahu kalau mahasiswa ini kadang tidur jam 12, jam 1, harus bangun sahur lagi jam 4, terus jam 7-nya harus ke kampus lagi. Dan bagaimana sih kita tetap produktif menjalankan ibadah, tapi tugas kita juga tetap jalan. Tentunya kita sudah bareng narasumber yang sangat inspiratif dan bakalan kasih kita sebuah tips and trick. Siapa dia? Sebentar kita bakalan kenalan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman dari Syiar Alauddin TV sudah menyiapkan question box. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini, mungkin bisa diisi dan kami akan memilih secara random untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah bersama narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, jurusan Manajemen Dakwah Angkatan 22. Dan juga selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas LDF Al-Wasatiyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, senang sekali rasanya suatu kehormatan bisa mengundang kakak sebagai narasumber di tema kita kali ini, yakni menjadi mahasiswa yang produktif di bulan Ramadan dengan tetap menjalankan tugas kita, tapi kita juga tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan sama-sama. Oke, jadi langsung saja. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya, alhamdulillah, itu merupakan kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Karena kenapa? Sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Tanpa Allah melihat apakah hambanya ini beriman kepadanya ataupun tidak, apakah hambanya ini soleh ataupun zalim terhadap sesamanya, apakah hambanya ini mentauhidkannya ataupun musyrik kepadanya. Jadi Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim yang tidak membeda-bedakan hambanya. Akan tetapi kita sebagai manusia itu dibekali hati dan akal. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya kita memikirkan dan menghayati hakikat kenapa kita ini diciptakan. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri tauladan yang baik bagi umat manusia sekaligus role model dalam segala aspek kehidupan kita. Pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai seorang Muslim yang beriman, tentu kita ingin memanfaatkan bulan sekarang, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dengan sebagai momentum untuk peningkatan kualitas ibadah kita. Ya, tentu melalui pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Entahkah itu kita membaca dan mentadabburi Al-Quran di bulan suci Ramadan, entahkah itu kita lebih memperbanyak sedekah kita dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu adanya dorongan untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita. Nah, akan tetapi di samping itu kita ini sebagai seorang mahasiswa yang notabene
tidak terlepas dari tugas-tugas kuliah. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang mahasiswa akan tetapi tetap produktif untuk menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan? Kita lebih istiqomah di bulan Ramadan. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa memang kita ini sebagai seorang manusia pasti seringkali merasa bahwa iman kita itu naik dan turun. Kadang kita merasa bahwa kita dekat kepada Allah, dan juga terkadang kita merasa kita ini jauh lagi dari Allah, entahkah itu melalui ucapan kita, entahkah itu melalui perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita bisa merasa seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita salah satu doa yang dimana doa itu mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hati kami pada agamamu dan juga ketaatan kepadamu. Nah, bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif di bulan Ramadan? Akan tetapi kita melihat juga bahwa banyaknya tugas-tugas. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa mahasiswa itu memang tempatnya sibuk karena banyak tugas kuliah dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi untuk lebih istiqomah, lebih produktif, maka ada beberapa kiat-kiat ataupun tata cara yang perlu kita lakukan supaya kuliah jalan dan juga amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini tidak terlupakan. Nah, yang pertama yaitu pentingnya kita untuk mentadaburi dan membaca Al-Quran. Karena kenapa? Kita mengetahui bersama-sama bahwa pedoman hidup kita sebagai seorang muslim itu yakni Al-Quran. Al-Quran ini bersifat universal. Al-Quran ini bersifat di dalamnya memuat tentang kisah-kisah kaum terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya. Al-Quran berisi tentang janji Allah kepada hamba yang taat. Al-Quran berisi tentang peringatan kepada hamba yang enggan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara supaya kita istiqomah di jalan Allah yakni dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya selaku pedoman hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita terus istiqomah, nah pentingnya kita untuk memilih teman. Ya, kita ketahui bahwa di bangku perkuliahan ini banyak sekali model teman. Ada yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Ada juga yang mampu mengarahkan kita ke rutinitas ataupun kegiatan-kegiatan yang memang mampu menjerumuskan kita tidak tertolong di masa depan. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang memang negatif-negatif lah. Nah, kenapa teman ini penting? Karena kebiasaan rutinitas kita itu kebanyakan dibarengi ataupun kita lakukan bersama teman-teman kita. Maka seperti contoh, anggaplah kita orangnya yang sholatnya masih bolong-bolong. Nah, terus kita berteman dengan anggaplah lima orang yang sholatnya tepat waktu, di awal waktu, maka lambat laun kita akan mengikut kepada mereka yang rajin sholat. Nah, begitu pula sebaliknya, maka teman ini sangat penting untuk kita pilih-pilih yang mana yang mampu mengarahkan kita kepada keistiqomahan. Di samping tugas kuliah yang aman, juga ibadah-ibadah ataupun momentum di bulan Ramadan ini mampu kita rawat dengan baik. Kemudian yang terakhir, yakni pentingnya kita untuk membuka mata lebar-lebar. Artinya apa? Kita melihat begitu besar kuasa Allah di muka bumi ini, sehingga mampu merefleksi diri kita bahwa kita ini seorang hamba yang membutuhkan kepada Tuhannya. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kembalikan pada Oke, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, kita sudah sama-sama mendengar tadi dakwah dari Kak Fadil. ya. Kak Fadil, dan di sini kami dari kru Syiar Alauddin TV, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya ya Kak. Ya, Di sini ada 3 pertanyaan yang kami pilih, dan pertanyaan pertama nih Kak, Ya. gimana sih cara manajemen waktu antara bangun subuh buat sholat, terus jam 7.30-nya tuh lanjut kuliah. Jadi gimana cara manajemen waktunya gitu? Ya, berbicara tentang sholat subuh, terus kita ini kan sebagai mahasiswa ya, Iya. tentu kebiasaannya di bulan Ramadan lanjut kuliah pas pagi harinya. Iya, betul banget Nah, Kak. kalau dari saya bukan dimulai dari sholat subuhnya, akan tetapi malamnya. Malamnya kita isi dengan apa? Jika memang malamnya tidak ada kegiatan yang penting, mungkin kita bisa memanfaatkan untuk istirahat. Karena kenapa? Ketika kita begadang tanpa ada kegiatan yang bermanfaat, itu sama saja menguras waktu istirahat kita yang berdampak nanti di waktu subuh dan juga waktu kuliah kita di pagi hari. Jadi kalau dari saya,
jika memang tidak ada kegiatan yang bermanfaat di malam harinya, ya silahkan istirahat supaya kita bisa bangun untuk sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh tidak ada tidur lagi, kita isi dengan tadarusan ataupun membaca Al-Quran, karena kebiasaan mahasiswa setelah melaksanakan sholat subuh biasanya tidur ya kebablasan tidurnya sampai jam-jam 9, jam 10, padahal di waktu-waktu pagi jam setengah 8, jam 8 itu ada kuliahnya. Jadi setelah sholat subuh marilah kita isi dengan mengaji, tadarusan, membaca buku dan hal-hal bermanfaat lainnya, sehingga aura-aura yang terbangun di dalam diri kita itu aura-aura positif ya mungkin itu Kak. Oke, jadi tergantung dari apa yang kita lakukan semalamnya ya Kak. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu lah kalau nggak penting-penting amat. Mending kita pakai untuk istirahat, seperti lagunya juga Rhoma Irama kan, kayak begadang boleh saja kalau ada gunanya, tapi kalau nggak ada gunanya mending dipakai aja buat istirahat, buat supaya esoknya tuh kita tetap lebih segar, tetap sholat subuh dan bisa lanjut kuliah juga. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana caranya atasi rasa malas untuk sholat tarawih, apalagi kalau udah ada tugas numpuk nih Kak? Kan biasanya untuk malam ini dipakai buat ngerjain tugas, tapi karena di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih, jadi gimana nih Kak caranya buat diatasin rasa malas itu? Ya, memang sebelum memasuki bulan Ramadan dan juga setelah memasuki bulan Ramadan tentu ada aktivitas kita yang berbeda, karena di bulan Ramadan itu diisi dengan sholat tarawih. Nah, coba kita mengubah sudut pandang kita. Jangan kita pandang bahwa sholat tarawih ini merupakan sebuah beban. Jangan kita pandang bahwa sholat tarawih ini merasa berat kita untuk laksanakan, karena kita ini kan juga sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu banyak tugas-tugasnya yang notabene toh. Nah, jadi kalau dari saya, coba kita ubah sudut pandang kita. Kita pandang bahwa dengan saya melaksanakan sholat tarawih ini, kita bertawassul bahwa dengan saya melaksanakan sholat tarawih ini, insya Allah tugas-tugas saya ke depannya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin seperti itu Kak. Oke, jadi seperti itu ya. Itu saja konten dakwah kita pada hari ini, Syiar Ramah Ramadan Berkah. Saya Nurul Mulisa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Syiar Alauddin TV dan seluruh sosial media Syiar Alauddin TV. Saya Nurul Mulisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.